Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang episode ke-18. Saya akan membahas manajemen pendidikan Islam Mindunur. Istilah Mindunur merupakan akronim dari penggalan ayat Al-Quran, Minad Dhulumati Ilan Nur. Secara umum, penggalan ayat tersebut, yaitu Minad Dhulumati Ilan Nur, dianggap sebagai ayat dakwah. Sehingga konsep ini sering digunakan oleh pembawa acara pengajian, misalnya sholawat serta salam, semoga tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merombak masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam atau masyarakat yang berperadaban, atau Minad Dhulumati Ilan Nur. Umumnya ayat ini digunakan untuk mengawal atau mengantarkan acara-acara pengajian yang disampaikan oleh para protokol pengajian atau para pembawa acara pengajian itu, sehingga ayat ini dianggap sebagai ayat dakwah. Pemilihan konsep Minad Dhulumati Ilan Nur ini dalam rangka mengembalikan posisi wahyu yang berada di atas akal dan menghidupkan kembali dua fungsi wahyu terhadap akal, yaitu fungsi konfirmasi dan fungsi informasi. Ketika wahyu memberikan ketetapan-ketetapan yang itu juga menjadi satu capaian-capaian yang bisa dicapai oleh akal, maka berarti wahyu berfungsi sebagai konfirmasi. Tetapi ketika wahyu memberikan informasi yang baru sama sekali, karena di luar jangkauan akal, maka ini merupakan fungsi wahyu sebagai fungsi informasi. Kalau persoalan Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa, akal bisa mencapai. Wahyu sudah banyak memberikan ketentuan-ketentuan tentang itu. Berarti wahyu melaksanakan fungsi konfirmasi. Tetapi siapa nama Tuhan? Akal tidak pernah bisa mencapai itu. Maka wahyu memberikan bantuan terhadap akal, artinya wahyu menjalankan fungsi informasi. Motif yang kedua adalah merombak kebiasaan cendekian Muslim dalam mensubordinasikan wahyu terhadap teori-teori barat menjadi kebiasaan menangkap inspirasi wahyu, kemudian meracik rumusan-rumusan konseptual, rumusan-rumusan baru tentang proposisi, bahkan kalau mungkin juga meracik rumusan-rumusan teoritis baru, bahkan kalau dimungkinkan bisa meracik rumusan-rumusan hukum. Karena kebenaran teori itu yang berjalan sekian ratus tahun akan meningkat menjadi hukum. Konsep Minad Dhulumati Ilan Nur dalam Al-Quran terdapat pada 7 ayat dalam 6 surat, yaitu Al-Baqarah ayat 257, Al-Ma'idah ayat 16, Ibrahim ayat 1 dan 5, Al-Ahzab ayat 43, Al-Hadid ayat 9, dan At-Tolaq ayat 11. Beberapa tafsir Al-Quran yang sempat saya eksplorasi menjelaskan bahwa konsep Minad Dhulumati Ilan Nur itu menunjukkan perombakan dari kekafiran, kedurhakaan, kesesatan, kebutaan, dan kebodohan menjadi keimanan, ketundukan, kebenaran, keterang benderangan, dan kepandaian.
Intinya suatu perombakan dari sesuatu yang negatif destruktif menjadi sesuatu yang positif konstruktif. Meskipun dalam konteks manajemen pendidikan Islam itu tidak separah ad-dulumat, tetapi bahwa misi perombakan ini yang kita petik sehingga kita gunakan sebagai konsep baru dalam manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam min dunur merupakan segala upaya merombak komponen-komponen pendidikan Islam secara positif tauhidi, agar komponen-komponen itu berdaya dan berkekuatan maksimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, termasuk juga dalam mewujudkan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Sepintas terkesan sama antara manajemen pendidikan Islam min dunur dengan manajemen perubahan pendidikan. Namun sesungguhnya ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama, jika manajemen perubahan pendidikan menekankan pengelolaan perubahan dalam pendidikan, maka manajemen pendidikan Islam min dunur justru melakukan perombakan pendidikan Islam itu. Manajemen perubahan pendidikan mengelola perubahan, sedangkan manajemen pendidikan Islam min dunur merombak perubahan pendidikan Islam. Manajemen perubahan pendidikan bersikap responsif, maka manajemen pendidikan Islam min dunur bersikap progresif ekspansif. Manajemen perubahan pendidikan menunggu perubahan, sedangkan manajemen pendidikan Islam min dunur menciptakan perubahan. Manajemen perubahan pendidikan cukup aktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sedangkan manajemen pendidikan Islam min dunur bersikap progresif, antisipatif, menciptakan perubahan-perubahan. Selanjutnya, jika manajemen perubahan pendidikan menyesuaikan pengelolaannya dengan perkembangan sains dan teknologi modern serta tuntutan zaman modern, maka manajemen pendidikan Islam min dunur berupaya mengarahkan perombakan pendidikan Islam berporos pada keimanan atau ketauhidan dengan tetap menyesuaikan terhadap perkembangan sains dan teknologi modern serta tuntutan zaman modern dalam batas-batas seleksi berdasarkan parameter keimanan atau ketauhidan. Selanjutnya, jika manajemen perubahan pendidikan mendesain antara pelaku perubahan pendidikan dengan orang-orang yang terkena perlakuan perubahan itu dalam pendidikan, sangat jelas batas-batasnya, maka manajemen pendidikan Islam memberlakukan perombakan positif terjadi pada semua pelaku pendidikan Islam. Sehingga akhirnya tidak jelas batas subjek dengan objek, karena subjek pun juga harus dilakukan perombakan-perombakan. Kalau kepala sekolah mendisiplinkan siswa, maka kepala sekolah sebelumnya harus sudah terkenal dia berdisiplin. Artinya dirinya sendiri juga harus dilakukan perombakan. Selanjutnya, jika manajemen perubahan pendidikan termasuk pengelolaan terhadap komponen pendidikan seperti manajemen lingkungan pendidikan, manajemen personalia pendidikan, manajemen kurikulum pendidikan, maka manajemen pendidikan Islam min dunur lebih merupakan sifat, sehingga ruang geraknya lebih luas daripada sebagai komponen. Fungsi sifat ini telah melekat pada kata min dunur tadi yang menyertai manajemen pendidikan Islam, sehingga kata min dunur itu posisinya berada di akhir, menjadi manajemen pendidikan Islam min dunur. Andai kata min dunur itu sebagai komponen manajemen pendidikan Islam, tentu kata min dunur itu berada di tengah,
menjadi manajemen min dunur pendidikan Islam. Seperti tadi manajemen personalia pendidikan Islam, manajemen kurikulum pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang berbahagia, bahwa manajemen pendidikan Islam min dunur ini memiliki misi yang sangat mulia. Misi yang dikembangkan manajemen pendidikan Islam min dunur ini adalah membebaskan semua pelaku pendidikan di lembaga pendidikan Islam dari keterpasungan dan belenggu. Sehingga yang dibebaskan bukan hanya peserta didik yang meliputi para siswa, para santri, dan para mahasiswa, tetapi juga para tenaga kependidikan, para karyawan tenaga administrasi, para guru, para pendidik, para dosen, para ustadz, para pimpinan, para manajer berupa kepala sekolah, kepala madrasah, rektor perguruan tinggi, ketua sekolah tinggi, direktur pasca sarjana, maupun kiai pengasuh pesantren, supaya mereka terbebas semua dari belenggu kelemahan, kekurangan, apalagi belenggu ketersesatan. Kemudian selanjutnya, bahwa paradigma yang tepat digunakan pada pelaksanaan manajemen pendidikan Islam min dunur ini adalah paradigma tauhid dan paradigma transformatif. Jika paradigma tauhid tekanannya digunakan pada awal tahap implementasi manajemen pendidikan Islam itu dan akhir kegiatan manajerialnya, maka paradigma transformatif sebaiknya digunakan pada tahap tengah-tengah dalam rentangan pengelolaan atau manajemen pendidikan Islam itu. Sehingga ada kolaborasi antara paradigma tauhid dengan paradigma transformatif dalam mewujudkan bukan saja konsep, melainkan pada tingkat operasional atau implementasi manajemen pendidikan Islam min dunur itu. Istilah ini sesungguhnya pernah dikomplain oleh kawan kolega saya karena menggunakan ayat minadzulumati ilan nur. Alasannya itu kan ayat dakwah. Tetapi bagi saya ini sesungguhnya tidak meminjam. Mengingat manajemen pendidikan Islam itu mendasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu satu ayat, apalagi sekedar penggalan ayat, itu bisa digunakan oleh berbagai kepentingan. Bisa digunakan oleh kepentingan dakwah, bisa digunakan dalam kepentingan sosial, bisa digunakan dalam kepentingan pendidikan Islam, bisa digunakan dalam kepentingan manajemen pendidikan Islam. Ya, karena itu tidak jadi masalah. Bahkan dalam ilmu soal pinjam-meminjam istilah itu sudah biasa. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kadang-kadang meminjam itu tidak dikembalikan. Seperti pendidikan itu meminjam istilah kurikulum dari cabang olahraga lari zaman Yunani kuno. Ketika orang menyebut kurikulum sekarang ini, konotasinya pasti pendidikan. Orang kemudian tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa kurikulum itu masih diterapkan di dalam olahraga lari. Kecuali mungkin pelarinya, saya sendiri juga nggak tahu. Demikian pula kalau ada strategi pendidikan, strategi itu kan meminjam dari ilmu perang. Kalau ada diagnosis belajar atau diagnosis pembelajaran, diagnosis itu meminjam dari ilmu kedokteran. Sementara kalau ada manajemen pendidikan, maka istilah manajemen itu meminjam dari perusahaan. Dan itu sah-sah saja. Dan bukan hanya pendidikan yang meminjam istilah manajemen, tetapi ekonomi
pemerintahan, ada manajemen organisasi, manajemen pendidikan, manajemen masyarakat, manajemen macam-macam, sampai pada manajemen kolbu. Semuanya meminjam dari perusahaan itu. Jadi dalam tradisi keilmuan tidak ada masalah soal pinjam-meminjam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan manajemen pendidikan Islam Mindunur itu betul-betul saya menangkap pesan dari penggalan ayat Minadul Umati ilan Nur untuk saya aktualisasikan, saya implementasikan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan satu inspirasi untuk eksplorasi lebih jauh lagi, dan penerapannya juga lebih rinci lagi terhadap manajemen pendidikan Islam Mindunur ini. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.